Hidup itu nggak bisa selalu sama dengan yang kita mau. Kadang ada senangnya, ada sedihnya, tapi ada lucunya juga. Kadang nyebelin, tapi kadang biasa aja. Tapi kita bisa mengontrol pikiran kita untuk membuat rasa sedih tidak berlarut-larut, atau menjadikan rasa kecewa menjadi motivasi. Hari ini saya mau sharing scripting dan visualisasi saat kita tahu kalau uang yang sudah dikumpulkan untuk menyelesaikan kewajiban ternyata terpakai oleh seorang rekan untuk keperluannya. Halo, saya Sari, ibu rumah tangga yang baru mulai mengejar impian di usia 40. Hidup itu memang gak bisa ditebak. Setelah beberapa waktu kami bersuka cita karena dana untuk membayar kewajiban sudah ada, tiba-tiba suami cerita kalau sebagian uang terpakai oleh rekannya. Padahal seharusnya itu untuk pelunasan terakhir. Kaget, sedih, kecewa, dan tidak percaya sudah pasti. Pertanyaan, kok bisa? Saya tanyakan berulang-ulang. Tapi nggak apa-apa. Dari kejadian ini saya menyadari bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kami syukuri. Jadi pertama-tama tarik nafas dan hembuskan. Terlalu lama kecewa tidak akan mendatangkan solusi. Lebih baik mulai menyusun rencana dan strategi lagi. Kedua, supaya tenang, jangan lupa untuk mengucap syukur. Bersyukur karena kami sekeluarga sehat, karena kesehatan adalah hal yang terpenting. Bersyukur karena kami sudah punya rumah sendiri, tidak perlu bayar kontrakan. Bersyukur karena semua di keluarga kami sudah mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Karena ternyata tidak semua keluarga seberuntung itu. Nah, saat hati sudah mulai tenang, bisa berpikir jernih, udah nggak pengen misuh-misuh lagi, baru deh mulai scripting. Soalnya kalau saya mulai scriptingnya pas masih marah-marah, nanti takutnya pas scripting saya nulis syukur tapi visualisasinya malah nabokin orang. Karena saya pernah baca satu buku judulnya Quranic Law of Attraction yang menulis begini. Mengapa doa saya tidak kunjung dikabulkan? Pertama, karena kita sering mengabaikan perintah Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan menunda permintaan-permintaan kita dan akan mengabulkannya di saat yang tepat. Yang ketiga, karena belum seiring dan seiramanya isi doa dan ucapan dalam doa kita. Jadi yang biasanya saya lakukan saat hati saya belum tenang adalah evaluasi diri. Jika mungkin ada hal-hal yang saya lakukan yang menyakiti orang lain, atau mungkin saya harus lebih sering bersedekah, atau saya yang kurang bersyukur. Scripting yang saya lakukan selalu dalam bentuk doa dan syukur, dan saya selalu mengawalinya dengan, Tuhan, aku berterima kasih, aku sehat, suamiku sehat, dan anak-anak sehat. Kami selalu rukun, saling bantu, dan saling menyayangi satu sama lain. Dan walaupun katanya kita tidak bisa scripting untuk orang lain, saya tetap menuliskan doa-doa untuk suami, anak-anak, saudara, bahkan rekan-rekan kerja. Saya biasanya menulis begini, Tuhan, terima kasih usaha suamiku lancar. Suamiku bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Aku bersyukur keuntungan-keuntungan itu bisa dipakai untuk mengembangkan usaha-usahanya. Aku juga bersyukur suamiku selalu dikelilingi oleh rekan-rekan kerja yang baik dan mereka bisa mendapatkan kesuksesan bersama-sama. Aku juga sangat bahagia dan bersyukur karena suami dan rekan-rekan kerjanya bisa mengelola keuangan mereka dengan baik, sehingga usaha mereka bisa semakin besar dan sukses. Terima kasih Tuhan, suamiku bisa mendapatkan proyek-proyek baru. Proyek-proyek itu menghasilkan banyak sekali keuntungan, sehingga kewajiban suamiku bisa dibayar lunas dan tidak ada hambatan. Semua saya visualisasikan dengan rasa percaya. Nah, setelah itu sudah lepaskan ke langit. Bagian yang menurut saya sulit adalah tidak ngecek-ngecek manifestasi itu sudah terwujud atau belum. Nah, kalau cara saya detachment biasanya adalah saya mulai menyibukkan diri dengan banyak hal. Mulai melakukan action apapun yang muncul di kepala. Sebisa mungkin saya juga menghindari curhat-curhat sedih yang nelangsa dan curhat yang ngomongin orang. Kalau teringat lagi dengan manifestasi atau dengan kewajiban saya biasanya akan mulai mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur usahaku sukses, usaha suamiku sukses, semua kewajiban kami terbayar lunas. Kalau yang saya baca dari The Secret, saya harus mencari cara supaya hati gembira dan hati merasa baik. Jadi kalau hanya dengan makan cilok membuat perasaan saya senang dan merasa bebas hutang, ya saya beli cilok.